Oke, Fis. Ini sekarang kita mulai dari combine dulu. EC. Dari datamu ini week 1 aja itu week 1 2 toko, week 2 5 toko, week 3 7, week 4 sampai hari ini tuh 2 toko. Rata-ratanya itu 4 toko dalam satu minggu. Pertanyaannya total PJP-mu berapa? Berapa total PJP-mu? PJP kan 15. Ah, 15 satu minggu dalam satu hari. total PJP-mu berapa? Total PJP itu total toko yang kamu cover di seluruh Jayapura Raya ini. Loh, Kalau jangan yang ketawa. yang saya sering itu 90-an. 90 toko saja. Sementara itu tokomu itu harus mengacu dari Outlet Danon. Berapa total Outlet Danon? Itu kalau di data itu ada sekitar 798 toko. Ya. Nah, pertanyaannya, satu hari kamu combine kunjungan berapa toko? 15. 15 toko. 15 toko. Di minggu kita nggak usah bicara minggu pertama karena kamu masih cuti. Kita ambil di minggu kedua. 5 toko. Itu dari 15 toko itu yang transaksi cuma rata-rata 15 dikali 6 berarti berapa? 30 ya, 90 ya? 90 toko. 90 toko yang kamu kunjungi itu yang transaksi cuma 5 toko. Pertanyaannya 85 tokonya kenapa tidak transaksi? Nah, itu yang pertama. Saya belum di grup yang ke bos. Bos itu banyak yang produk-produk baru. Kenapa saya bilang bos tidak lirik kah? Tiba-tiba dari segi ada item-item baru, ada langsung listing. Saya nggak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan rata-rata produk-produk baru itu produk-produk market, bukan produk-produk VGT. Nah, sementara di market mereka butuh listing. Nah, kenapa saya paksakan itu bilang ke bos? Soalnya kompetitornya rata-rata mereka mengajukan itu. Malah tim-timnya kayak misalnya Dodo untuk hoki toh. Nah, mereka punya tim itu malahan sampai ada sales, ada MD, ada yang gerak lagi kayak sama kayak Danone. Terus mereka lah kerjasamanya ke toko ada program. Itu. Yang kedua, yang untuk masalah yang ini yang tinggal deh kalau misalnya untuk pas moving. Nah, itu lebih ke kebutuhan toko. Kalau pas moving dia kalau untuk diibaratkan satu hari harus satu dibagi per ECD itu nanti takut tertinggal. Soalnya ada banyak yang toko yang protes kayak misalnya Whiskas, saya nggak kebagian. Nah, kalau misalnya kita cuma bagi-bagi dia satu minggu satu karton, mereka nanti dia yang protes. Yang protes. Yang tertinggal itu kayak Seba. Seba itu di Saga itu nggak ada di sistem. Nah, itu mau ditaruh ke outlet GT nggak mungkin. Cesar juga. Cesar itu nggak semua itu ada di Saga. Mau dikasih ke GT nggak mungkin juga. Jadi kesimpulannya Ada yang barang-barang itu ya butuh support untuk di listing. Biar kalau misalnya untuk dibilang ke EC yang transaksi, nah biar bisa lebih enak. Terus kalau misalnya yang ada itu juga belum tentu itu langsung jalan. Bukannya kita nggak mau. sekarang begini, oke. Sekarang begini. Contoh sekarang hari Jumat. Ya. Hari Jumat ini kunjunganmu kemana? Ke Waena. Waina toko apa saja yang kamu datangin? Mulai dari pertama. Saya mulai dari JJ, Ola. Oke. Yang minta di listing di areamu itu Mega sama apa? Hola? Mega, Hola. Terus apa lagi? Kalau di sini nggak ada saja. Topas tapi dia bos harus ngomong kecilnya. Listing. Bukan masalah dia lebih ke pendekatan bos ke Cina saja. Berarti Mancingnya nggak pernah ada di situ. Berarti harus saya yang ketemu ownernya langsung. Iya, Cina. Soalnya nggak Begitu. pernah ada di toko. Waduh, kalau kamu tanya begitu berarti nanti saya ini ya. Oke, saya garis bawahi itu. Sip. Sama Jaya Pratama dia nggak tahu ada itunya. Saya itu sih yang potensi kalau ke dalam-dalam itu potensi pengantarannya juga masih kadang-kadang. Terus ada outletnya yang belum bisa semuanya di cover. Outlet apa yang udah di cover sih? Di Ada di Wena. mana di dekat Muncen itu banyak. Alasannya? Dari mana? Muncen di dalam Perumnas. Alex saja. Itu juga harus tunggu ini. Sampai di dalam kok. Gak semua, cuma Alex saja di Kaguna. Sekarang pertanyaannya saya. Ya. Pada saat kamu ke situ kunjungan, Ya. itu sudah bisa satu rate nggak? Gak bisa, kalau barang saya nggak bisa. Ya kan maksudnya ikut yang barang lain, kan bukan cuma kamu di sini, tapi ibaratnya kira-kira value-nya ada sampai berapa puluh juta? Cuma 2 juta saja. Kurang tahu sih kalau untuk value. Nah,
Yang saya perlu garis bawahi buat kalian semua, yang pertama itu kalian juga harus tahu berapa kita punya jumlah omset yang kita keluarin ke toko ini, berapa yang barang kita jual. Jangan kita cuma jual barang aja tapi nggak tahu. Kita harus punya estimasi. Oh, sekian saya udah bisa jualan ini. Sekian sekian sekian. Karena ini terkait masalah cash flow Wijaya. Jadi misalkan kamu order satu area Wena cuma 1.500.000, sementara hari itu tidak ada pengantaran, ya itu mungkin harap maklum. Pasti tidak akan terantar, ya. Nah, tapi kalau kamu bicara misalkan kamu mampu bilang saya punya pengantaran harus cepat, ya sudah, naikkan value-nya sesuai dengan rata-rata berapa standar dari nota. Berapa minimal orderan di sini? 5. Berapa juta? Enggak ada. Maksudnya 5 orderan minimal berapa yang bisa dijadiin faktur di sini? Oh, kalau di sini itu 100.000. 100.000. Nah, itu kan kalau macam misalkan kita bicara 1 juta kan bisa jadi satu faktur. Nah, pertanyaannya apakah di Wijaya ini cuma combine saja yang dia ini? Tidak kan, ada kapal api, ada SKM, ada bla bla bla. Itu kan bisa ngikut semua. Siap. Nah, itu yang saya bilang, kita nggak bisa, kita juga jangan selalu menyalahkan orang-orang di sini terkait masalah pengantaran. Cari dulu penyebabnya apa, gitu. Jangan sampai malah kita dibalikin. Lah sama antar barangmu, cuman segitu. Dengan harga solar saja masih lebih mahal solar, ibaratnya gitu, ya kan? Itu yang harus kamu tahu, yang harus kamu pahami. Ah, kembali ke masalah fundamental EC itu. Jadi sebenarnya ini fokusmu ini di masalah di MTI, tidak transaksi karena belum listing. Ya. Terus karena itu barang baru. Nah, terkait yang bos bilang yang masalah untuk nominal. Bos sendiri udah tahu harga barang saya berapa. Terus kalau misalnya dia minimal order berapa, itu kalau misalnya dijadikan nominalnya itu berapa. Bos sudah tahu. Maksudnya kalau misalnya untuk kalau distribusi, ayo kita distribusi. Maksudnya bukan nota saya mau. Kalau untuk mengaktifkan EC itu saja. Lah iya memang itu kan fundamental, justru itu yang utama itu. Kita harus aktifkan EC. Di samping toko-toko lain yang sudah ada. Itu memang fokusnya. Ya kan? Lah memang kan dari dulu saya selalu sampaikan. Fundamental itu EC dengan item loh. Dengan omset. Omset itu yang menopang itu dari toko yang sudah ada. Nah, omset itu kita dapat kalau macam misalkan NTI-nya memang kita sudah progres semua masalah listing, masalah apa. Dan itu kalau masalah listing itu memang sudah ada. Kita ini tinggal bagaimana actionmu ke saya, bantu saya. Buat kalau perlu, kalau kamu nggak bisa ini, tulis kertas. Pak, toko Mega minta listing produk hoki yang ini per SKU-nya harganya sekian. Itu yang saya butuhkan. Karena apa? Kalau kita cuma bicara toko ini butuh listing gini-gini. Oke, hari ini saya ingat, tapi besok bisa jadi saya lupa. Karena saya ini punya memori juga terbatas ya. Saya nggak bisa juga bilang langsung mau ini. Kecuali mungkin saya buat catatan atau apa mungkin saya bisa ingat. Jadi tolong bantu saya. Karena di area itu kamu yang tahu semua ininya gimana-gimana gitu. Jadi saya minta tolong. Terkait masalah mau listing kah, mau support kah. Sampaikan ke saya. Toko ini butuh support ini. Buat catatan. Catat di kertas, kasih di mejaku situ kalau perlu tulis ini. Pak Faisal, ini saya punya pesanan, tolong di ini. Nggak apa-apa. Saya lebih senang gitu ketimbang kita ngobrol, tidak ada ininya ini. Ya sampai di rumah atau besok lupa lagi karena saya kan juga ada deadline pekerjaan lain begitu. Jadi bantu saya gitu. Oke, sekarang ini kita tanya sekarang komitmenmu untuk bulan ini. Karena target EC-mu itu 14 loh. Gimana kira-kira? 13. Hah? Versus tahun lalu. Ini saya buat ini 14 ini sebagai acuan. Ya kalau mau dapat 13 ya oke lah, nggak masalah. Tapi paling tidak diupayakan 14 toko. Karena kita ada penambahan produk baru. Ada kin, ya kan? Gitu. Komitmenmu bulan ini 14 toko gimana? Bisa. Kita bisa rubah itu. Cuman ya itu. Saya butuh yang pertama yang listing. Terus yang masalah support-support yang lain. Saya sudah jawab tadi kan. Saya butuh juga flashback dari kamu. Satu lagi, ini bos. Apa Kan itu? kalau misalnya barang baru toh, toko juga kita harus maklumi. Oke. Kalau misalnya dia maksudnya apa, udah barang-barang udah terkenal lah, orang misalnya pindah distributor udah ada punya nama dulu. Jadi nggak terlalu itu penyesuaiannya.
Sementara di sini kalau misalnya itu minimal ordernya itu biji-bijinya itu nggak diterima, kayak misalnya yang kayak Kubu Bima dia harus per karton. Satu Yang karton isinya berapa? 12. 12. Ah, Terus sama kayak kunyit asam ini yang paling lambat ini, Bos. kenapa? Dia 12, dia kompetitornya aja sekarang lagi lamban, dia apalagi barang baru banyak yang tak tinggal. Orang barang baru juga dia agak susah untuk itu coba-coba. Jadi maksudmu untuk produk yang slow ini harusnya bisa Ya lebih dibagi. kalau untuk pengambilannya ya kalau untuk mengaktifkan nanti maksudnya diperkecil saja, maksudnya bisa 6K, 3K. Bercoba-coba dulu begitu saja sih, Bang. Sama yang ini yang